semuanya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Ya, Mas, silakan Mas. Dipimpin membaca doa. Sebuah doa. Doa dimulai. Nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Disilakan untuk berdiri. Saya absen terlebih dahulu. Alda, Zahra, Sofia, Nadia, Fatijah, Zakia, masuk semua. Alhamdulillah. Yang kemarin ada tugas, mungkin nanti di terakhir bisa dikumpulkan ya tugasnya. Yang tugas kemarin tentang iman, contoh dan Oke, sebelum masuk pelajaran hari ini, ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang saya coba akan menanyakan kembali sedikit ya tentang iman, qada dan qadar. Ada yang tahu apa itu qada dan qadar? Silakan. Mana siapa? Ika, silakan. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada yang terjadi di dunia. Sangat bagus sekali ya. Masih selain pengertian qada kemarin kita sudah belajar tentang pembagian qada dan qadar atau pembagian takdir. Ada tahu apa pembagian takdir itu dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Takdir makruh dan takdir makruh apa? Takdir yang tidak dapat dirubah atau tidak bisa diusahakan. Contohnya apa? Bisa dirubah. Contohnya apa? Ya, kepintaran, terus apa lagi? Kebodohan. Jadi kalau bodoh itu pintar bodoh termasuk apa? Nasib. Jadi kalau ingin pintar berarti masih bisa diusahakan ya. Seperti kaya miskin ya, kalau ingin kaya harus bekerja. Kalau ingin kurus harus di usaha ya. Kenapa kamu gendut misalnya?
ya. Bekerja keras, bekerja keras dan tanggung jawab. Perhatikan, ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya pasti. Karena setiap manusia harus bekerja keras dan juga pasti punya tanggung jawab. Ini akan kita pelajari, ya. Yang pertama, ini menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Nah, inilah indikator yang harus kalian capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, kalau kalian sudah bisa mendapatkan ini, dan yang pertama yaitu bisa menguraikan makna bekerja keras dan tanggung jawab, berarti nanti kalian sudah bisa lulus. Jadi kita KKN-nya seperti biasa yaitu 75, ya. Kalau kurang dari 75 nilainya berarti nanti kalian harus remedian. Ya, nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi. Yang kedua yang harus kalian capai adalah dapat menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras, dalil-dalil yang berkaitan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, menguraikan contoh-contoh bekerja keras. Contoh-contoh dari bekerja keras itu apa? Dan contoh dari tanggung jawab apa? Ya. Yang selanjutnya adalah merinci macam-macam dari tanggung jawab. Adapun yang akan kita laksanakan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan hari ini, yang pertama kalian nanti akan mengamati gambar. Nanti akan saya kasih gambar untuk kalian amati. Yang kedua, mengamati video. Yang ketiga, berdiskusi kelompok. Yang keempat, presentasi hasil kelompok. Dan yang kelima adalah kuis. Ya, jadi nanti setelah kalian presentasi, setelah dibagi kelompok, kemudian presentasi, nanti akan diadakan kuis. Siapa di kelompok kalian yang nilainya paling tinggi, paling banyak, itu yang menang dan akan mendapat hadiah. Paham ya? Oh. Oke, sebelum masuki kepada kegiatan mengamati gambar, silakan bukunya dan KTD-nya disiapkan. Nah, tentang bekerja keras dan tanggung jawab ada di bagian terakhir. Kalau di buku ini ada di bagian terakhir, ya. Sudah ketemu? Ya. Kegiatan pertama kita akan mengamati gambar, ya. NKPD-nya disiapkan. Di dalam NKPD juga ada gambarnya. Mungkin takutnya di depan tidak jelas, ya. Ini di sini saya sudah menyediakan gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Di NKPD juga ada, ya. Ini kalian coba analisis gambar ini. Yang pertama, gambar orang apa ini? Petani. Ya. Yang kedua, belerang. Yang ketiga, seorang yang sakit. dokter memeriksa. Yang keempat, titik perlapan. Ya. Dari keempat ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita, yaitu bekerja keras dan bertanggung jawab. Kalian yang pertama adalah membuat saya kasih dua saja, 2 soal. Kalian membuat 2 pertanyaan, bukan soal, 2 pertanyaan tentang gambar ini. Salah satunya ada apa? Oh, saya Pak mau buat yang nomor 1 saja, tidak apa-apa, silakan dibuat. 2 pertanyaan tentang gambar ini yang tidak kalian mengerti. Misalnya muncul bagaimana atau apa dan seperti apa yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Disusun pertanyaan.
pertanyaannya. Oke, sudah cukup punya untuk membuat pertanyaan dari gambar ini. Silakan yang muncul pertanyaan apa dari keempat gambar ini? Silakan. Oke, silakan. Saya suka. Apakah orang yang sudah tua layak untuk bekerja keras? Dari gambar ini, apakah orang yang sudah tua renta seperti di gambar ini masih harus bekerja keras? Yang nomor 2, gambar nomor 2 siapa? Saya Pak. Oke, silakan, Siti. Kenapa kakek itu bekerja belerang hingga sangat keras? Bisa diulang lebih keras lagi. Kenapa kakek itu bekerja belerang hingga sangat keras? Kenapa si kakek itu harus bekerja mengambil belerang dengan sangat keras? Pertanyaan selanjutnya ada lagi. Saya Pak. Silakan, dijawab. Tanggung jawab apa yang harus diberi kepada pasien oleh seorang dokter? Tanggung jawab apa yang harus diberi oleh siapa? Dokter kepada pasiennya. Ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan ya. Jadi kalian harus lebih pandai lagi menyusun pertanyaan, bukan hanya sekedar jawabannya. Ya. Jadi dari gambar ini muncul beberapa pertanyaan mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan 4. Yang pertama itu gambarnya orang yang sudah tua. Ya, sama dengan yang nomor 2. Ya, kira-kira kalau orang yang seperti itu masih haruskah bekerja keras? Tidak. Masih bisa. Kalau masih sehat. Kan harusnya itu Oke, kita tunggu jawabannya nanti setelah diskusi. Yang bawah ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Jadi semua orang itu punya tanggung jawab. Termasuk salah satu video. Ya, saya akan buka videonya. Itu sangat apa kan? Di matamu masih tersimpan selesa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua adalah keringan meluncur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersendat, memikul beban yang makin berat. Kalau saya ikut bapak. Sudah ya? Nah, kok ada yang nangis? Oke, perhatikan dari video tadi. Silakan ada yang mau komentari. Itu pasti sangat jelas sekali ada kaitan dengan materi kita. Silakan, ada bukan pertanyaan tapi pernyataan. Silakan. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi tentang materi kerja keras dan tanggung jawab?
Silakan siapa? Ayo. Masih baper ini. Ayo. Silakan Ika. Dari video tadi. Dari video tadi saya menyimpulkan ada seorang ayah yang sangat bertanggung jawab dengan menghidupi seorang anaknya yang masih sekolah dan bekerja keras untuk mendidik anaknya dan membahagiakan anaknya. Tangan dulu. Terlihat jelas tadi bagaimana bahwasanya orang tua itu ya dalam kondisi apapun dia tetap punya tanggung jawab terhadap Anaknya. menafkahi anaknya karena anaknya sedang menuntut ilmu. Ini tadi sekilas bagaimana seorang ayah ingin membelikan laptop bagi ya, jadi dia harus bekerja keras seperti itu ya, supaya cita-cita atau yang diinginkan oleh anaknya bisa tercapai. Karena dia punya tanggung jawab, dia merasa punya tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab saya. Jadi sampai anaknya sukses. Ya. Setelah menganalisis video, kita akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, menjadi 4 kelompok. Di sini ada 20. Berarti kalau 20 dibagi 4 jadi berapa? 5. Dihitung 1 sampai 4 ya. Hitung 1 sampai 4 nanti kelompok sesuai dengan angka atau nomor yang kalian sebutkan. Mulai dari 2, 3, 1, 2, 3, 1. Kita perhatikan ke depan semuanya ya. Ini adalah materi yang akan saya diskusikan. Yang pertama, kalian harus tahu makna dari bekerja keras dan bertanggung jawab itu apa. Jadi nanti diuraikan semuanya ya. Yang kedua, dalil-dalil dari bekerja keras itu dari Al-Quran seperti apa, di hadis seperti apa. Itu nanti kalian silakan cari di buku yang sudah disediakan, juga bisa cari di internet. Ya. Macam-macam bekerja keras dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah manfaat dari bekerja keras dan tanggung jawab. Silakan kalian diskusikan. Saya kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Silakan dibuka bukunya, bisa dicari di internet ya Bapak. Di lembaran ya, lembaran dibuka. Disiapkan siapa yang mau maju perwakilan dari 2 orang. 2 orang untuk mempresentasikan. Bagian contoh-contoh bisa apa? Siapkan siapa yang mau maju, tapi harus paham semua satu kelompok. Nanti ada tulisnya. Jika saya mempunyai serius, kalian tidak boleh bantu. Nilainya saya untuk
Di situ dijelaskan kalau hari Jumat itu segala setelah itu fantasiru fil kan ada tulisan fantasiru fil apabila kemudian salah fantasiru apabila sudah selesai dan dibaca sudah fantasiru fil kalian hendak dimakan tidak jadi kalian berkah itu baca ini kuncinya di sini. Maka berkenaan bukan konten dikasihkan jadilah fakta atau kalian. Sudah cukupnya waktunya sudah habis perhatikan semuanya. Sekarang waktunya kalian presentasi. Saya mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Yang lain tolong diperhatikan dan juga nanti siapkan pertanyaan kalau mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari teman saya yaitu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pekerjaan makna dari bekerja keras dan bertanggung jawab. Apa bekerja keras? Berani berusaha atau berikhtiar secara bersungguh-sungguh, dengan kata lain bekerja dengan gigih untuk mencapai suatu impian. Dan makna bertanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung dan memikul dan menanggung segala sesuatunya, mewujudkan cita-cita dan impian. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Silakan yang mau bertanya pada kelompok 1. Bertanya masalah bekerja keras dan menggunakan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Saya Siti Hidayat Rafia dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa saja yang harus dilakukan umat Islam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bertanggung jawab dan bekerja keras? Terima kasih. Apa kira-kira ini isinya gimana caranya itu bekerja keras dan tanggung jawab, mungkin seperti itu ya? Yang diminta sesuai dengan Al-Quran dan hadis kan ada menjelaskan barang tadi dan meja. Dan di dalam Al-Quran dan hadis itu seperti apa caranya? Bekerja keras menurut surah Al-Ankabut ayat 17. Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukur kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan.
ada lagi ya? Cukup, ada cukup. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengkonfirmasi dari hasil diskusi kalian tentang kerja keras dan bertanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang kerja keras dan kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah tahu apa itu bekerja keras. Bekerja keras diartikan juga bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Jadi kalau waktu itu sangat penting, kalau menurut orang barat apa tadi? The time is waktu adalah. Tapi kalau peribahasa Arab mengatakan waktu kasai, waktu seperti. Jadi kalau kalian tidak bisa menggunakan pedang, berarti kamu yang akan kena oleh saya. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Ketika menuntut ilmu, kira-kira apa contohnya? Ketika kalian sebagai seorang pelajar menuntut ilmu, contoh kerja kerasnya apa? Jadi, jangan tegas, betul, sama lagi. Juga mencari nafkah. Kalau kalian tidak wajib, yang wajib adalah orang tuanya yang mencari nafkah. Kecuali kalau kalian nanti misalnya ada waktu luang ingin membantu orang tuanya, silakan. Tapi cekang-cekang terus. Artinya apa? Ketika kalian sekolah malah ikut ke pasar, jualan, terus ikut ke sawah, pancel atau apa itu jangan ya. Karena itu bukan tugas kalian. Tugas kalian adalah mencari ilmu. Atau saat menjalankan tugas, seperti tadi contoh gambar yang saya tampilkan itu ada contoh sebagai seorang profesi, yaitu profesi dokter, ataupun dia sebagai tadi yang digambar juga sedang meeting ya. Itu juga contoh dari bekerja keras. Bekerja keras merupakan syarat utama untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita jangan melulu tentang akhirat, tapi dunianya juga harus dipikirkan. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat. Silakan kalian sholat kewajiban dengan sampai lupa ya. Namun wala tansa nasibaka, ya wala tansa nasibaka, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu yaitu di dunia. Nah, jadi kalau waktunya bekerja ya bekerja, jangan hanya berpikir saja ya. Jadi kata Umar itu, ada orang yang ketika dikejar utang itu larinya ke masjid. Karena kalau ke masjid tempatnya netral, tidak ada orang yang berani kalau kita ke masjid ya. Jadi lari ke masjid, ketika lari ke masjid ditanya, kenapa kamu berdiam diri terus di masjid? Karena saya takut ditagih. Ya harusnya bekerja. Kenapa? Karena langit tidak mungkin menurunkan hujan emas. Jadi langit yang turunnya turun, hujannya hujan artinya apa? Kita harus tetap bekerja. Jangan hanya berzikir, sholat, tapi lupa terhadap kerja ya. Ataupun sebaliknya, kerja terus cari uang ya, tapi lupa sholat. Itu juga lebih berbahaya ya. Perilaku yang mencerminkan kerja keras, mengerjakan sesuatu agar memperoleh hasil yang maksimal, lakukan dengan penuh kesungguhan. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh kalian nggak akan mungkin dapat.
Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat seperti apa? Kalian tadi sudah diskusi ya, pasti sudah tahu ya. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, sudah hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, sekarang masuk ke kuis. 1 poin 10. Setiap yang ditanya, siapapun dalam kelompoknya jangan ikut membantu. Ya, 1 orang harus bertanggung jawab pada dirinya dan juga pada kelompok. Tadi kan sudah dijelaskan tanggung jawab itu seperti apa ya. Jadi jangan tanggung jawab pada dirinya dan juga pada kelompoknya. Sudah siap? Saya mulai dari kelompok 1. Ya. Gak bisa aja, berarti nggak bisa. Jadi nggak bisa dilempar ke orangnya, nggak bisa. Siap ya, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, saya kasih 5 detik untuk mulai menjawab. Bisa ya, kelompok 1. Bisa dibaca. Seseorang yang tidak mau bekerja keras biasanya akan terjerat ke dalam kemiskinan. Bahkan terkadang menjerumuskan seseorang dalam abu. Harus saja. Kadang makro ayahku aku pro kan gitu ya tadi ada dia. 5 4 3 2 1 ya. Lanjut pertanyaan kedua ke kelompok 2. Beda pertanyaan. Setiap orang berbeda pertanyaannya. Kedua, 3. Silakan. Firman Allah yang menyatakan bahwasanya setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing terdapat di dalam Quran surat apa? Yang kelompok 3. Kelompok 3, Fatih. Perhatikan. Barang siapa yang amal usahanya lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk orang-orang yang lebih baik. Hari kan ada hari ini lebih buruk, hari ini sama, hari ini lebih baik. Kan ada 3 itu. Kalau hari ini lebih buruk berarti orang yang rugi kan gitu. Ini amal usahanya lebih baik dari kemarin. 5. Yang beruntung. Ya. Sekarang kita jumlah. Saya kasih aja. Ya sudah, perhatikan karena tadi kuisnya juga sudah. Sekarang kita akan, sebelum kita tutup, sekarang saya ingin ada yang menyimpulkan dari kalian tentang pembelajaran hari ini tentang tanggung jawab dan bekerja keras. Silakan, siapa? Saya, Pak. Oh, silakan. 3. Saya akan menyimpulkan bekerja keras. Berani berusaha atau berikhtiar secara bersungguh-sungguh dengan kata lain bekerja dengan gigih untuk mencapai suatu impian. Contoh bekerja keras yaitu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Silakan. Jadi bekerja keras, silakan yang menyimpulkan. Silakan, tidak. Saya akan menyimpulkan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau kesadaran manusia akan tingkah laku atau
dan juga berarti membuat sebagai perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Contohnya seperti datang lebih awal ke sekolah apabila sedang bertugas piket. Oh, baik. Itu pembelajaran kita sebelum juga berakhir ya. Kita refleksi terlebih dahulu. Tolong kalian ditulis di lembaran atau di KPU-nya ada apa di belakang. Apa yang kalian sudah dapat, apa yang kalian dapat pada kegiatan pembelajaran kali ini, dan yang kedua apa yang belum dipahami dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan sampai 2 menit. Oke, sudah cukup ya. Untuk yang pembelajaran minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang masih sama materinya, namun tinggal melanjutkan, yaitu mengaitkan atau keterkaitan antara bekerja keras dan bertanggung jawab dengan kehidupan kita sehari-hari yang berkembang di dalam masyarakat. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Sebelum diakhiri, saya minta ketuanya, mana ketua tadi, untuk memimpin baca doa, baca wal asri ya, silakan. Sebelum kita mulai baca ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tugas untuk di rumahnya ya, sebagai evaluasi kalian kerjakan di bab yang terakhir di bukunya, dan juga di LKPD sebenarnya sudah ada. Tinggal kalian diisi nanti di LKPD-nya, minggu depan dikumpulkan. Ya, Pak.